Sahabat-sahabat trader, belum lama ini saya kedatangan seorang teman yang kelihatannya sedang semangat-semangatnya menimba ilmu perforekan. Dia bilang bahwa bermain forex itu sangat mudah karena secara teori sebetulnya hanya dua hal saja yang perlu dipahami oleh teman saya itu, adalah tentang bagaimana memahami tren dan batas-batas tren, atau dalam bahasa lain, kapan sebuah tren harga akan berakhir. Hanya itu tok yang dia sampaikan. Kemudian saya coba untuk masuk ke dalam chart tradingnya dia, ya tentu saja. Ternyata rapotnya merah-merah semua. Dan demikian pun dengan teman-teman lain. Bukan hanya sobat-sobat trader yang pemula, yang sudah kawakan pun ternyata nggak jauh dengan apa yang kebanyakan teman sampaikan. Satu hal yang kemudian ingin digarisbawahi pada kesempatan hari ini adalah ternyata forex trading itu kalau secara teori, secara konseptual, secara teks kelihatannya adalah ilmu yang gampang, sederhana, seperti yang tadi dijelaskan tentang tren dan batas-batas tren, kemudian kapan kita harus buy dan kapan kita harus sell, kapan kita jual dolar dan kapan kita beli dolar. Seperti itu, sesederhana itu. Tapi malang sekali, ternyata pada kenyataannya tak semudah yang dikatakan. Karena itulah saya akan mencoba menguak kembali sebetulnya apa yang dikatakan bahwa pembacaan tren itu cukup mudah. Pada kenyataannya enggak. Saya melihat bahwa tren dalam charting teknikal ternyata bagi saya adalah berisi tentang perangkap-perangkap dan jebakan-jebakan yang kalau kita enggak memahami secara utuh, kita akan mudah tersesat. Saya ulangi bahwa tren adalah jebakan yang dengan mudah membuat kita tersesat. Oleh karena itu, agar kita tidak terjebak dalam kesesatan itu, maka saya mencoba mendiskusikannya kita bareng-bareng di video ini. Kita akan mulai membahas dari alur time frame yang kecil, ya. Karena saya melihat memahami tren itu pembahasannya harus multi time frame. Nggak bisa hanya satu atau dua time frame, kadang-kadang nggak ketemu ternyata. Contoh nih pada pairing GBP USD, ya, kelihatannya kalau di M5 kelihatan tren ini sedang menurun, ya, sedang menurun. Tapi kita nggak bisa ngomong bahwa tren turun
Kacau sekali kalau model berpikirnya begitu. Kemudian kita naikkan di M15. Sama juga. Di H1 tafsirnya bisa macam-macam. Karena sebelumnya adalah naik. Ya. Di H1 sempat terjadi wave ya, gelombang, ada wave yang naik ya. Kalau kita melihatnya misalkan dari adanya kenaikan dari lower ya, lower dan lower high dan higher high. Barangkali bisa saya pasang garis bantu supaya mudah dipahaminya. Kira-kira begini ya. Boleh di atas jejak kita pasang lagi. Enggak harus tepat karena kita hanya untuk memberi gambaran saja bahwa pada time frame H1 tren mulai ada keinginan kuat bagi para buyer mendorong harga untuk naik. Tapi apakah memang demikian adanya atau tidak? Ya. Kalau kita kemudian dalam kondisi begini kemudian oh iya berarti harga itu akan naik. Fatal, bisa fatal. Kemudian coba kita lihat di H4. H4 kondisinya juga bisa naik ya. Artinya sudah ada upaya bagi tren untuk mencoba melawan arus sebelumnya ya. Kita naik lagi di D1, ternyata pemandangan D1 seperti ini. Saya nggak tahu nih cara pandang teman-teman itu seperti apa. Menurut saya di time frame D1 ini membingungkan. Kemudian kita lihat di weekly, saya belum cukup informasi untuk berkesimpulan. Weekly kondisinya begini. Kalau dari gambaran jangka panjang, di weekly ini bisa kelihatan bahwa harga pairing GBP USD adalah turun. Kalau saya lebih cocok turun kondisi begini. Tetapi apakah itu cocok dan akan terjadi sebagaimana yang diprediksikan? Kalau saya dari beberapa waktu lalu sudah OP sell ya. Sudah OP sell karena memang kemampuan seller saya pikir kalau dilihat dari weekly masih cukup dominan. Saya coba ambil sell, tetapi ini bukan rekomendasi, ini hanya pandangan pribadi saja. Intinya bahwa memahami tren ternyata tidak bisa dilakukan hanya dengan mengkonfirmasi 1-2 time frame. Jadi penilaian tren seperti apa yang sedang berlangsung saat ini harus terkonfirmasi pada beberapa time frame sehingga hasilnya adalah lebih valid. Oke, saya bersihkan dulu chatnya biar lebih bersih seperti sedia kala. Saya berani, kenapa saya berani sell? Karena kalau kita lihat time frame di atasnya kondisinya begini, kondisi weekly begini. Ya, trader pun tentu saja tidak harus sama ya.
karena kalau saya pribadi lebih suka bermain long term, seenggak-enggaknya daily trader. Maka saya lebih mengambil posisi short ya, karena memang kalau kita lihat time frame weekly dari kekuatan panjangnya candlestick saja ya, antara seller dan buyer masih kuat seller ya. Saya kadang-kadang mempertimbangkan itu juga. Begitupun 2 minggu sebelumnya ada candle seller yang cukup panjang ya. Jadi saya lebih berpikir seller ini masih kuat untuk pairing GBP USD. Jadi artinya bahwa visi saya adalah untuk pairing ini akan mengambil posisi sell di titik tertinggi. Tentu saja teman-teman boleh berpikir atau menganalisa secara berbeda ya, tetapi tentu saja harus diperhitungkan dengan konfirmasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Dari OP yang sudah saya lakukan, maka yang perlu diwaspadai adalah ketika sebuah tren pasti akan berhenti kepada dua hal paling tidak, yaitu adalah kekuatan sebuah tren dan kapan harga itu membentur area support dan resisten. Saya melihat kita coba naikkan di H4 ya, dimana saya pasang TP ketika seperti ini. Saya sederhana, kita pakai harga support sebelumnya saja. Ini TP1 nih, silin lagi kita pasang TP2. Kita pasang TP2. Jadi intinya bahwa ada beberapa hal dari awal pembicaraan yang bisa saya jelaskan adalah bahwa pertama, untuk memahami tren ternyata kita harus menganalisis sejumlah time frame ya, bukan hanya 1-2 time frame seperti yang tadi saya coba review dari mulai M5 sampai kepada time frame weekly. Maksudnya apa? Maksudnya adalah agar kita tidak mudah tersesat, karena tren yang disajikan oleh candlestick pada 1-2 time frame, di sana terpasang jebakan-jebakan yang bisa jadi akan menggoda kita untuk cepat-cepat berkesimpulan atau terburu-buru menyimpulkan. Oleh karena itu sebaiknya konfirmasi kepada time frame yang lebih tinggi. Kalau saya lebih suka pakai weekly ya, karena saya lebih terlihat bentuknya. Tetapi tentu saja pada beberapa pair lain belum tentu juga candle weekly menjadi acuan untuk mengkonfirmasi sebuah tren. Bisa jadi pada pair lain di D1 itu sudah cukup kelihatan. Kalau saya tidak melihat itu pada pairing pound sterling USD. Bagi saya pergerakan yang terlihat naik ini ya,
karena tercipta lower high ya, dan higher high, tetapi ini hanya merupakan upaya buyer untuk coba menaikkan harga ya. Tetapi belum cukup kuat, kita buktikan apakah kemudian level di sini ya, level support di sini apakah akan mudah ditabrak atau tidak, apakah kemudian lower yang lebih bawah lagi bisa dilewati oleh harga atau tidak. Kita buktikan bareng-bareng untuk besok hari. Kira-kira sekian dulu obrolan forex pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi sahabat trader semua. Sekali lagi saya doakan semoga para sahabat trader dimanapun berada selalu dalam kondisi sehat dan keberuntungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.